Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana perawatan pada gigi yang mengalami karies. Ya, sebagaimana telah diketahui bahwa karies gigi ini akan menyebabkan suatu lubang, ya, kavitas pada gigi. Dan apabila sudah terlalu dalam maka akan merangsang atau melibatkan jaringan pulpa, maka akan terjadi nyeri. Ya. Jadi karies ini adalah suatu infeksi multifaktorial disebabkan bakteri yang dapat mengubah karbohidrat dari makanan menjadi asam seiring berjalannya waktu dan dapat menyebabkan kavitas pada gigi, ya, seperti tertera pada gigi ini. Nah, ini adalah penyebabnya, ya. Gigi yang sehat dengan adanya bakteri yang menumpuk pada gigi dan dengan adanya makanan yang mudah dimetabolisme oleh bakteri menjadi asam, maka akan mempengaruhi gigi yang sehat ini menjadi gigi yang tidak sehat dengan penyakit pada jaringan keras gigi yang disebut karies tadi. Ya, sebenarnya makanan atau karbohidrat yang dimakan tersebut akan dikunyah dan halus, ya, dan akan menjadi plak namanya. Ya, plak ini apabila terjadi pada bagian pit dan bisur, kemudian pada daerah leher gigi ini, apabila cara sikat giginya tidak betul, maka akan menyebabkan terjadinya suatu demineralisasi, ya. Mineral-mineral akan terlepas dari enamel sehingga akan menyebabkan enamel ada kavitas, ya, atau terjadi karies. Ya, hal tersebut akan terjadi dengan seiring berjalannya waktu. Nah, bagaimana sih merawat karies ini? Diapakan sih kalau kita ada sakit gigi? Ya, bagaimana? Apakah dilakukan suatu pengeboran yang menakutkan, atau bisa langsung dilakukan suatu restorasi, atau perlu dilakukan perawatan saluran akar? Ya, itu tergantung dari diagnosisnya, ya. Akan dengan demikian maka kita akan melakukan suatu pemeriksaan dan akan menegakkan diagnosis untuk menentukan rencana perawatan. Nah, perawatan karies ini harus kita lihat apakah ada karies ataukah itu hanya berupa stain. Harus diperiksa, dideteksi dengan alat. Apabila ya, kita harus melihat seberapa perluasannya. Kalau tidak bisa dilihat secara visual, maka harus ada bantuan dengan ronsen foto, ya, sehingga kita bisa menentukan apakah perlu dilakukan suatu restorasi, rehabilitasi daripada gigi ini, atau hanya dilakukan pencegahan dengan bisur silen misalkan. Nah, untuk itu seiring dengan perkembangan iptek, maka banyak sekali variasi dengan bahan adhesif yang
untuk restorasi gigi, ya, untuk membangun kembali gigi. Bagaimana perawatan ini, ya, bisa dilakukan pada masa yang lalu yang disebut dengan traditional approach, ya. Ini Bapak Black ini adalah, ya, yang menemukan bagaimana preparasi, ya. Ya, preparasi menurut Black tidak hanya struktur gigi yang rusak, tetapi juga melibatkan bagian gigi yang sehat tetapi rentan, ya, sehingga dalam melakukan preparasi semuanya diikutkan dalam preparasi dan harus berbentuk box. Nah, pada perkembangan iptek maka ada bahan adhesif sehingga dikenal dengan minimal invasive dentistry, yang dimana preparasi dilakukan sesedikit mungkin sehingga struktur gigi tetap efektif, ya, sehingga merawat dan mencegah kerusakan di masa mendatang. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut maka kita harus mengenal juga manajemen untuk karies, ya, perawatan karies dengan penilaian risiko karies. Ya, ini adalah traditional approach, ya, dengan membuat preparasi yang lebar. Nanti ini juga dideteksi dengan menggunakan probe atau explorer, ya. Ini kemudian dilakukan ronsen foto bite wing, ya. Nah, ini adalah kemudian dilakukan dental floss, fiber optik untuk melakukan deteksi. Nah, pada masa sekarang, ya, maka dilihatlah dengan alat-alat digital ini untuk melihat suatu kedalaman dari karies. Apa yang menyebabkan terjadinya suatu perubahan dalam perawatan? Yaitu perkembangan dari bahan restorasi, ya, semen, glass ionomer kaca, kemudian ditambah resin, maka akan timbul RMCIC, yang mempunyai sifat fisik yang lebih baik. Ya, bagaimana juga kita harus mengetahui pemahaman dari proses karies, ya. Apakah ini merupakan suatu penyakit menular? Apakah ini adalah siklus demineralisasi dan remineralisasi? Nah, untuk hal tersebut, untuk mempertahankan giginya agar tetap baik, maka diperlukan peran suatu bahan yaitu fluorida yang dapat menghambat demineralisasi dan meningkatkan remineralisasi. Nah, bagaimana tujuan manajemen karies? Yaitu untuk mencegah pembentukan lesi baru. Jadi apabila pembersihan ini tidak baik, maka akan timbul lesi baru, ya, di bawah tumpatan atau di bawah restorasi. Kemudian mendeteksi lesi lebih teliti sehingga tidak dibutuhkan preparasi. Apakah lesi ini sudah mencapai separuh enamel atau dia hanya pada permukaan enamel, yang artinya dangkal, ya. Nah, apakah ini masih dibutuhkan suatu preparasi, ya? Ya, ini harus dipertimbangkan baik-baik, karena kalau tidak akan menyebabkan terjadinya
karies ulang. Tetapi jika terdapat kegagalan, maka harus dilakukan pengembalian integritas gigi dengan membuat restorasi. Aktivitas karies juga harus ditentukan dan faktor penyebabnya harus dievaluasi. Kemudian resiko karies harus dinilai sebelum dilakukan perawatan. Perawatannya harus mencakup perawatan pencegahan untuk menghentikan proses karies. Bagaimana manajemennya? Dapat disimpulkan, kita harus bisa melihat bahwa karies yang ada itu adalah karies aktif atau karies pasif. Nah, dalam melakukan suatu perawatan, karies aktif maupun pasif, kita harus betul-betul mempertimbangkan, ya, apakah itu memerlukan suatu estetik atau tidak. Ya, deteksinya ini semuanya bisa secara visual, radiografi, fiber optik, dan diagnoden. Ya, mana yang bisa kita pakai. Perawatan ini harus sesuai dengan kasusnya, ya, pada karies yang aktif. Bagaimana resikonya? Apakah dia mempunyai resiko karies yang tinggi atau tidak? Hanya satu gigi itu saja yang mengalami kerusakan. Nah, hal itu juga harus diketahui etiologi. Kemudian harus bisa mengedukasi penderita. Kemudian menentukan perawatan dan prognosisnya. Nah, perawatan karies gigi pada karies pasif, ya. Jadi ini adalah karies yang sudah terhenti, warnanya coklat kehitaman dan juga keras, jadi tidak lunak. Nah, apabila karies ini dilakukan suatu perawatan, minta agar giginya ini tampak putih, maka bisa dilakukan perawatan dengan enameloplasti, kemudian dilakukan dengan visur sealant. Tetapi kalau pada gigi anterior, misalkan pada leher gigi, bagaimana? Apakah cukup dengan dibiarkan saja atau dirawat tidak estetik? Tentunya tidak, ya. Maka itu untuk menghilangkan warna ini juga seberapa dalam itu harus dipertimbangkan, ya. Meskipun ini kariesnya pasif, jadi dia tidak aktif, tidak berkembang menjadi luas, ya. Tetapi kalau tidak dibersihkan, semua itu juga akan mempunyai potensi yang sama. Bagaimana pada gigi anterior, ya? Gigi anterior ini memang perawatan ini harus dilakukan untuk mendapatkan estetik yang baik. Nah, bagaimanakah kalau karies aktif? Ya, ini adalah contoh dari karies aktif. Jadi akan terlihat massa di sini yang lunak, ya, bisa diambil dengan explorer. Kemudian diteruskan dengan diambil dengan mata bor tungsten, ya. Di sini supaya tidak terjadi perforasi. Tetapi harus hati-hati, ya. Kalau sudah seperti ini, kita harus sangat berhati-hati karena akan bisa menyebabkan terjadinya perforasi pada gigi ini. Nah, kalau terjadi suatu perforasi, tentu saja perawatannya sudah agak berbeda, ya, daripada hanya dilakukan restorasi saja. Ya, itu
jadi perawatan pada karies aktif. Ya, yang bisa dilakukan, apa yang bisa dilakukan apabila ada karies aktif? Maka dilakukan pencegahan, kemudian dilakukan restorasi, kemudian pada karies awal itu bisa dilakukan pemeriksaan yang menunjukkan karies aktif tetapi inisial atau baru, maka perlu menghentikan resin, remineralisasi. Ya, jadi kita harus bisa memilih apa yang harus kita lakukan. Terus bagaimana kalau ada kavitas? Ya, ini ada kavitas. Ya, tentunya harus dilakukan perawatan dengan restorasi yang adhesif dan estetik. Kemudian restorasi ini juga harus melihat seberapa besar, ya. Kemudian vitalitasnya bagaimana untuk yang akan dilakukan restorasi. Macam-macam bahan restorasi ya. Ada restorasi direct, ada restorasi indirect. Restorasi direct yang digunakan adalah resin komposit yang banyak digunakan. Sedangkan resin modified glass ionomer ini bisa digunakan juga sebagai bahan pop capping atau sebagai bahan basis. Ya. Ini lebih kuat dan warnanya lebih bagus dari glass ionomer semen. Nah, ini adalah contoh terjadinya lesi pada gigi anterior. Ya, gigi 11 dan 21. Dilakukan preparasi, kemudian dilakukan perawatan dengan menggunakan resin komposit. Ini juga adalah fissure sealant, ya. Nah, restorasi indirect ini ada inlay, onlay atau overlay, mahkota jaket, mahkota pasak. Ya, ini adalah hanya diberi crown, tidak ada nomornya. Ya, nomenklaturnya ini apakah ini nanti bisa dibuat lebih baik harus dengan pasak atau tidak, ya. Tolong hal ini juga dipikirkan. Cukupkah resistant foam dari restorasi yang kami rawat, misalkan bagaimana, ya, bagaimana kita dapat artinya memberikan suatu hal yang sangat berguna untuk semuanya, sehingga kita harus tahu bagaimana nanti kalau itu dirawat inlay, ya, kemudian overlay ataupun crown, ataukah hanya dilakukan tumpatan biasa. Ya, ini adalah suatu paradigma baru dalam melakukan perawatan karies, yaitu secara minimal intervention, di mana kita harus bisa mengidentifikasi kelainan tersebut. Kemudian apa treatmentnya? Prevention atau perawatan? Kita harus melihat dan mengambilnya. Kalau minimal intervention itu hanya pada lesinya saja, sehingga sisa jaringan giginya masih banyak. Ya, ini adalah pada kavitas yang dalam, bagaimana cara melakukan eksplorernya. Ya, kemudian setelah itu akan menjadi seperti ini.
ya. Nah, untuk itu semuanya memang kita harus jeli di dalam melakukan mendeteksi, mulai mendiagnosa, menentukan rencana perawatan, ya, kemudian juga evaluasinya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga semuanya ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.